Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita doakan semoga selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan melanjutkan kajian kita tausiah pada sore hari ini dengan tema benteng orang mukmin dari syaitan. Ha. Dan hari ini kajian kita referensinya adalah dari kitab Nasaihul Ibad karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan hari ini kita melihat makalah yang ke-38. Ya, makalah yang 38. Al-Maqalatu Ats-Tsaminatu Watsalasun, ya. Makalah yang ke-38. Kita akan lihat An Ka'ab Al-Akhbari, ya, An Ka'bi Al-Ahbari. Nah, jadi ini dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab ini adalah seorang ulama yang pertamanya dia adalah dari kalangan Yahudi awalnya, ya. Kemudian dia masuk Islam pada masa Umar bin Khattab, sehingga dia juga menjadi referensi juga ketika itu dari orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi juga sebahagiannya masuk Islam ketika itu, ya. Jadi beliau mengatakan al-husun lil mu'min minasyaitan salasah. Ya. Benteng, perisai benteng. Orang mukmin dari syaitan itu ada tiga. Ada tiga cara kita bertahan membentengi diri kita dari syaitan. Ya. Artinya godaan syaitan itu sangat kuat. Ya. Dia selalu mengarah kita untuk berbuat kejahatan. Sehingga kita perlu persiapan. Ya, kita istilahnya berperang juga ini dengan syaitan. Ya. Kita harus siapkan pertahanan, benteng, perisai, supaya kita tidak bisa digoda untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi bila kita tidak peduli ataupun ya terbujuk mengikuti rayuan-rayuan syaitan, tentu ini akan merugikan diri kita sendiri, dan syaitan itu akan terus menggoda kita karena dia ingin supaya kita juga bersama dia pada hari kiamat, tentunya yang ingkar untuk masuk ke dalam neraka. Dia cari kawan, ya, cari teman, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan? Di sini disebutkan benteng orang mukmin itu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu. Al-masjidu. Masjid. Masjid adalah benteng bagi kita. Kenapa? Li'annahu mahalla dzakirin wal malaikah. Jadi itu adalah tempatnya orang-orang berzikir, malaikat, atau kita sering mengenal dengan istilah masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan al-masjid baitu kulli mukmin. Masjid adalah rumah semua orang mukmin. Ya. Makanya sampai hari ini alhamdulillah di mana-mana kita melihat kita bisa salat di semua masjid. Ya. Tidak ada secara umum, ya, mungkin satu-satu itu cerita lain, ya. Ada hal tersendiri. Tapi secara umum kita boleh salat di masjid mana saja. Ya. Bahkan kita ke daerah lain, ke provinsi lain, ke negara lain, di mana-mana kita pergi, kita boleh masuk masjid. Tidak ada larangan. Kenapa? Karena masjid ini milik
istilahnya Baitullah dalam satu sisi lain Baitul likulli mu'min, rumah bagi setiap orang mukmin. Selama tujuannya beribadah, ya silahkan masuk. Kenapa? Karena masjid itu memang dibangun untuk beribadah. Kepada siapa? Siap orang Islam yang mau beribadah. Jadi masjid ini tidak disukai oleh setan, tidak nyaman bagi dia. Kenapa? Karena di situ orang beribadah. Karena di situ orang beribadah, di situ orang berzikir, di situ orang mengaji. Ini tentu bertentangan dengan keinginan dia. Makanya kita kalau sering ke masjid berarti kita semakin sering terhalang. Artinya kita cenderung tidak melakukan maksiat di dalam masjid. Kalau di luar masjid kita transaksi, misalnya ada unsur penipuannya, ada ribanya lah, ada macam-macam fiktif lah. Kalau di masjid kita cenderung mengingat Allah, beribadah, salat, berzikir, baca Quran. Terus itu yang kita lakukan, mengaji ataupun mendengar kajian. Terus itu kita lakukan. Jadi kita akan tidak sempat lagi untuk berpikir yang negatif. Jadi setan pun dah malas dekat karena setan tidak suka dengan orang yang banyak ibadahnya. Dia suka kepada orang yang tidak mau beribadah. Dia suka kepada orang yang kotor, yang tidak bersih. Nah, orang yang ke masjid itu sudah pasti bersih. Ya, suci, bersih dan suci. Dia pasti kalau sebelum ke masjid itu dah mandi, dah bersihkan diri, pakaiannya bersih. Ya, karena kalau tidak, bagaimana dia beribadah? Pakaian yang najis itu ya tidak sah untuk salat. Makanya bahkan sebelum ke masjid kita berwudu. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Kita memang sesuai dengan fitrahnya manusia ya. Manusia itu dia harus selalu bersih. Ya. Kalau sudah bersih maka akan melahirkan ketenangan. Orang kotor itu pikirannya juga kotor. Makanya orang gila itu kan tidak mandi dah. Tidak mandi dia sudah sebati, dia sudah ya memang begitu perangainya. Jadi kita ini yang masih sehat, jangan mengikuti seperti itu. Kalau ingin pikiran kita segar, sehat, itu mandilah. Mandi, jadi itu sering berwudu. Makanya orang yang taat beribadah itu sudah pasti sering mandi, sering berwudu. Kenapa? Karena dia untuk selalu kondisinya bersih, siap selalu dalam beribadah. Berwudu, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Itu luar biasa. Itu akan menciptakan ketenangan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitumul rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Artinya apa? Apabila engkau menyaksikan seseorang yang melazimi dirinya dengan masjid, boleh bermakna yang selalu pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka fashhadu, saksikan bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Karena orang yang tidak taat misalnya atau kurang taat, dia cenderung malas ke masjid. Bila dia sudah 5 waktu ke masjid, salat jamaah ke masjid, ini fashhadu lahu bil iman. Ini secara tidak langsung bermakna apa? Yang jarang ke masjid bukan tidak ada iman, kurang, gitu. Iman itu kalau dalam pemahaman yang mazhab kita ataupun dalam kajian tauhid kita itu sifatnya al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ada saat tinggi, ada saat turun. Jadi saat turun pun dia masih beriman, cuma tidak kuat imannya, begitu ya. Jadi kita tidak mengatakan yang masih tidak beriman, tidak ya. Dia tetap beriman. Cuma lebih bagus iman yang mana? Lebih bagus iman orang yang sudah rutin ke masjid, sehingga di sini pengakuan Rasul, fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Ya, kenapa?
Karena orang yang biasa-biasa saja itu tidak ada dorongan untuk ke masjid. Tidak sanggup dia ke masjid. Ada saja alasannya. Belum alasannya ya capek lah. Sering itu capek. Sibuk, belum sempat karena berdagang, karena baru pulang kerja. Jadi bila bukan dengan dorongan iman yang kuat, itu pasti ada alasan. Pasti ada alasan untuk tidak ke masjid. Pasti ada alasan. Sebenarnya itu bukan alasan, itu persoalan iman. Persoalan iman. Kalau imannya sudah mantap, itu hilang semua alasan. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggal apapun ya, selama yang dia tinggalkan itu tidak membawa mudarat ya. Itu ada kajian lah, tapi secara umum dia akan langsung ke masjid. Itu dorongan iman. Dorongan iman, bahkan bukan faktor kesehatan, bukan. Karena ada orang yang kuat, itu tidak sanggup ke masjid. Ya, ada orang yang kondisinya fisiknya lemah, kekurangan, itu sanggup ke masjid, ada. Jadi bukan faktor sehat selalu untuk mampu ke masjid. Faktor dorongan iman. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, kalau dia sudah ahli masjid, saksikan dia itu orang yang beriman. Ya. Bahkan ya, di antara 7 golongan, ya, di antara 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah SWT pada hari kiamat, di mana ketika itu tidak ada yang dapat melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7 golongan. Ya. Salah satunya yang mendapat perlindungan Allah adalah seorang lelaki yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Itu dari hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ya. Seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Dia memang sudah menjadi kebiasaannya bahwa kalau masuk waktu zuhur ke masjid, asar ke masjid, 5 waktu ke masjid. Nah, itu dia terikat terus. Pulang dari masjid nanti akan ke masjid lagi. Bila kita demikian, maka ini termasuk dari yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sendirinya ya, masjid itu akan menjadi perisai, akan menjadi benteng. Ya. Orang yang sering ke masjid otomatis Nabi mengatakan itu orang beriman. Relatif imannya bagus, kuat imannya. Di saat imannya kuat berarti akan setan akan susah untuk menggoda. Ya. Jadi penting sekali untuk kita renungkan ya, bahwa membiasakanlah diri kita untuk datang ke masjid. Hari ini banyak sekali godaan. Di rumah kita ada televisi. Ya, pulang kerja kita nonton televisi, sanggup. Lihat HP 24 jam, sanggup. Semua sanggup kita lakukan. Ya. Yang tidak sanggup ke masjid. Ya, yang lain semua sanggup. Yang tidak sanggup ke masjid. Kalau ingin lihat televisi, itu nggak sakit kita. Kuat. Ya. Medsos, TikTok, dan sebagainya, sehat. Nah, pas mau ke masjid, sakit. Apa ini? Ini bukan sakit fisik. Sakit apa? Sakit iman. Ini namanya sakit iman. Ya. Iman. Jadi kita robahlah itu kebiasaan itu, apalagi ini menjelang bulan puasa, momentum ya kita untuk merubahlah diri kita dari kebiasaan malas beribadah untuk rajin beribadah. Kita harus paksakan diri. Jangan tunggu ibadah itu datang sendirinya senang. Jangan, paksakan. Paksakan. Tidak sanggup, dah jalan terus. Paksakan. Dan di antara cara kita melatih untuk mampu ke masjid, ya kita berkawanlah dengan orang yang sering ke masjid. Ya, kalau kita berkawan dengan orang yang tidak ke masjid, dia akan mengajak kita ke tempat lain. Ya, ke kafe misalnya. Ya, kafe ya tidak salah kita ke kafe. Ini masalahnya sudah muadzan, bukannya diajak ke masjid, diajak ke kafe. Ya, tapi kalau kita berkawan dengan orang yang sudah rajin ke masjid,
dia akan mengingatkan kita, ini sudah mau azan. Sebaiknya kita jangan ke kafe dululah, kita ke masjid dulu, nanti habis masjid kita minum. Itu nikmat sekali ya. Minum kopi espresso setelah salat subuh di kafe, setelah salat apapun, itu lebih menyenangkan, lebih tenang jiwa kita ketimbang kita memaksakan diri minum lalu tidak ke masjid. Itu juga tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya. Kita carilah bahagia yang sesungguhnya, jangan semu. Ya. Bahagia sesungguhnya adalah bahagia yang dekat dengan masjid, bahagia yang dekat dengan Allah. Itulah bahagia yang sebenar-benarnya bahagia. Ya, kan? Itu benteng pertama tadi adalah masjid. Yang kedua, benteng yang kedua disebutkan dalam kitab Nafahil Ibad ini adalah zikrullah. Zikrullah ataupun zikir kepada Allah. Dalam surah Ar-Ra'du 28 ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Zikir itu akan mendatangkan ketenangan. Yang lain tidak pasti mendatangkan ketenangan. Ya. Misalnya kita nyanyi misalnya. Lagu apapun ya. Itu mungkin di saat itu kita merasa enjoy, merasa tenang, tapi nanti dah sakit lagi, tidak tenang. Kan? Dia mencari kesenangan dengan cara yang tidak tepat. Ya. Tapi carilah kesenangan itu dengan zikir. Mengingat Allah. Dan bentuk zikir itu ya sangat banyak. Apapun yang sifatnya mengingat Allah itu adalah zikir. La ilaha illallah, subhanallah bihamdi, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Itu terus kita lakukan. Dan itu akan membawa ketenangan. Misalnya beristighfar. Ya. Istighfar. Itu hendaknya istighfar itu kalau dari hadis Rasulullah yang kita baca, Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali sehari. Dan pada hadis yang lain dalam redaksi lain tidak kurang 75 kali ya. Artinya sangat banyak. Ya. Itu Rasulullah maksum. Seharusnya kita tidak demikian. Rasulullah istighfar itu tanpa dosa. Ya. Jadi kita ini penuh dengan dosa. Seharusnya kita lebih banyak berzikir kepada Allah. Ya. Karena berzikir itu akan mendatangkan ketenangan. Ya. Dan zikir juga akan mendatangkan ampunan dari Allah. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita mesti selalu dalam kesalahan dan dosa. Semua kita, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau maksum dijaga. Sedangkan kita memang makanul khat'i wan nisyan kita ya, tempatnya khat'i salah dan lupa. Oleh karena itu kita perbanyak untuk minta ampun. Ya, minta ampun. Kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Ya. Karena kebaikan-kebaikan itu juga bisa menutupi ataupun menghilangkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Wattabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Makanya kita perbanyak. Baik yang sifatnya zikir astagfirullah yang memang secara lafaz memang minta ampun kepada Allah, maupun zikir-zikir yang lain. Itu juga akan mendatangkan pengampunan. Dan kita merasa berzikir itu tidak ada waktu. Dan kadang-kadang kita berpikir zikir itu di masjid. Dan kita kadang berpikir zikir itu hanya setelah salat. Tidak. Kapanpun kita bisa berzikir. Ya. Kita mengendarai kendaraan ataupun mobil, motor. Daripada diam, membisu, tidak ada apa, cuma melihat saja, tidak ada. Mendingan mulut kita terus berzikir. Mulut tidak bisa capek, hati kita terus berzikir. Allah juga dapat mengetahui hati kita. Allah mengetahui hati kita. Kita tidak bisa mengetahui hati orang lain. Nah, jadi kita bisa berzikir. Daripada ghibah, apalagi maaf, ini ibu-ibu ini
Ya, kalau sudah berkumpul itu seringnya maunya ribah terus. Tidak semua ya. Tidak membicarakan orang lain itu sering kita kita lihat itu. Membicarakan si A, membicarakan nggak habis-habis dia ngomong kesalahan orang lain. Kita ganti itu dengan zikir. Udah nggak sanggup zikir, diam aja lebih baik. Kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, kalau nggak sanggup berkata yang baik-baik, nggak sanggup berzikir dan sebagainya, ya diam. Hentikan ghibah, hentikan membicarakan orang lain. Gantilah itu dengan zikir. Supaya kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu juga akan menyebabkan kita diingat oleh Allah. Uzkuruni azkurkum. Ya, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat Allah. Dan juga Allah akan kabulkan segala permohonan kita. Dengan banyak berzikir. Makanya zikir itu dia ada yang maksurat ya, ada maksurat itu yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ya mungkin zikir-zikir selama itu baik. Ya kita utamakan dulu yang maksurat, ya kan? Kalau kita tidak tahu ini mana zikir benar yang banyak sekali, ya kita beli buku. Bahkan sekarang ada buku zikir, buku doa, sebagainya. Nggak apa-apa kita baca pada awalnya. Bahkan sekarang sudah dibuat sistematis. Ada kumpulan zikir sabah, ada zikir masa, kan? Azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Artinya ada zikir-zikir yang dikhususkan kita baca di pagi hari. Ada zikir-zikir yang dikhususkan membaca di sore hari atau di malam hari. Nah, itu sistematika saja ya. Yang sebenarnya kita boleh melakukan 24 jam. Kan? Itu ada sistematikanya ya. Bila perlu kita beli buku zikir pagi dan petang, terutama yang maksurat yang berasal dari Rasulullah ajarkan, lalu kita simpan di kamar yang dekat dengan tempat tidur kita sehingga kita terus bisa membaca. Jadi jangan terlalu ini juga ya, kita menyimpan buku zikir atau Al-Qur'an, jangan begini ya. Jangan terlalu melindungi mensucikan sehingga Al-Qur'an ataupun buku-buku zikir itu diletakkan sangat tinggi, bahkan tidak tahu lagi di mana dia letakkan. Tidak terlihat, tidak tergapai dengan tangan. Di atas lemari yang paling tinggi. Ada yang di loteng sana disimpan. Saking memuliakan, nggak pernah dibaca Al-Qur'annya. Zikirnya pun tidak. Ini tidak benar, bukan begitu cara memuliakan. Benar, kita meletakkan di tempat yang baik, tinggi, tidak kita rendah-rendahkan. Tetapi ini jangan salah, ya kan? Kita letakkanlah di lemari kita, ya mungkin ya agak tinggi sedikit lah. Yang penting bisa kita pegang, kita lihat, ya sehingga kita termotivasi untuk baca. Termotivasi. Al-Quran itu taruh yang paling dekat dengan kepala kita. Terlihat selalu. Pas mau tidur, tinggal ambil. Ini mau baca Al-Quran, cari tangga dulu naik ke atas lemari. Nah ini kan akhirnya nggak pernah baca Al-Quran. Karena terlalu disembunyikan. Nah ini kita robah. Di seluruh kamar kita harus ada Al-Quran. Seluruh kamar kita itu harus ada Al-Quran. Kamar kita, kamar anak kita, ya. Sekarang karena semua kamar itu ada namanya apa? HP, handphone. Bahkan hampir seluruh kamar juga ada televisi. Ya. Tapi kenapa tidak ada Al-Quran? Ya boleh-boleh saja HP, boleh-boleh saja televisi, tidak ada larangan. Tapi kita juga tidak melupakan Al-Quran. Ya, tidak melupakan untuk berzikir. Ya. Karena dengan adanya terlihat itu akan memotivasi kita untuk berzikir. Nah, itu benteng yang kedua adalah zikir kepada Allah. Nah, benteng ketiga disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad ini adalah qiraatul Quran. Apa itu qiraatul Quran?
Qiraatul Quran adalah membaca Al-Quran. Ya. Dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ya, jadi Al-Quran ini adalah afdal. Afdal. Afdal itu lebih, yang lebih. Ya, itu afdal ya. Yang lebih mulia, yang lebih baik. Jadi ibadah terbaik umatku adalah baca Al-Quran. Semua ibadah baik, tapi Al-Quran ini ada pengkhususan. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat, jadi bukan hal yang biasa. Al-Quran adalah mukjizat, dia punya kelebihan. Membaca saja itu adalah ibadah. Belum lagi mengamalkan. Baca saja itu menjadi ibadah. Berpahala. Bagaimana pahalanya? Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Ya, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat hasanah, dapat satu kebaikan. Harfan ini ya, huruf. Jadi bukan baca Al-Quran yang banyak itu, huruf, satu huruf. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 bandingannya. Bi asyri amsalihah. Istilahnya kali 10 lah. Gitu kan. Jadi satu huruf Al-Quran itu sama dengan kita mendapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Maksudnya apa? Kan ada di Al-Quran itu alif lam mim. Nah, itu bukan satu huruf. Itu bukan satu huruf. Walakin alfu harfun, alif itu satu huruf. Lam harfun. Lam juga satu huruf. Wa mim harfun. Mim juga satu huruf. Itu dari hadis riwayat Tirmidzi. Sama dengan alif lam mim. Kita sudah baca 3 huruf. Kalau 3 huruf bagaimana? Berarti 3 huruf dapat 3 kebaikan. Nah, kebaikan ini kan tadi bi asyri amsalihah. Dikali 10. 10 ganda. 10 kali lipat. Jadi tadi ada 3 huruf, 3 kebaikan, berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan. Baru sedikit kita baca sudah 30 kebaikan. Nah, makanya kita terus baca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz, 30 juz. Nah, terus. Itu banyak sekali kebaikan kita. Rugi sekali kita hilangkan waktu, sia-siakan waktu tanpa membaca Al-Quran. Memang hari ini tidak nampak rugi. Karena hari ini yang baca Al-Quran, yang tidak baca Al-Quran, kelihatan sama saja. Tidak kelihatan ruginya. Tapi di hari kiamat, kita akan merasa rugi. Jangankan kita yang tidak baca Al-Quran, orang yang sudah sering baca Al-Quran pun dia merasa rugi. Ya, ruginya ya bedalah dengan rugi yang tidak baca. Artinya dia kenapa tidak khatam? Kenapa tidak khatam sekian kali? Ya, artinya semakin banyak khatam kan semakin banyak pahalanya. Jadi hari kiamat itu orang yang sudah dapat pahala pun menyesal dia. Menyesal kenapa sedikit pahalanya. Kenapa sedikit pahalanya? Karena hari kiamat kita hanya mengandalkan pahala, apalagi yang kita andalkan. Hari kiamat tidak berlaku lagi pertemanan, tidak berlaku lagi orang tua secara umum ya, tidak berlaku lagi teman-teman. Jadi semuanya itu
mempertanggungjawabkan sesuai dengan amalan-amalannya. Nah, ketika itu baru kita mengakui kelebihan orang yang baca Al-Quran. Makanya hari ini kita mendidik diri kita, anak kita. Ya, anak kita itu ya wajib kita ajarkan Al-Quran. Ya, kalau kita tidak mampu mengajarkan, ya kita titip ke orang lain, ke sekolah, ke pesantren, ke dayah, ke balai pengajian, ke TPQ ataupun ke tempat-tempat yang ada mengajarkan Al-Quran. Ya, kalau kita tidak mampu, kita meminta orang lain untuk mengajarkan anak kita, dan kita tidak perlu menghitung-hitung biaya untuk Al-Quran anak kita. Ya, karena orang yang mengajar Al-Quran juga ya namanya juga dia butuh biaya. Ya, kita saling mendukung. Ya, karena kita tidak mampu ataupun ya, tidak sempat mengajar diri kita. Karena yang wajib mengajarkannya itu adalah orang tua. Ya, karena mungkin kesibukan dan sebagainya, tidak mengapa meminta orang lain untuk mengajarkan. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi li sahibihi, ya. Bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, karena Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu memberi syafaat. Ya. Kalau mau dapat syafaat, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberi syafaat. Kepada siapa? Bagi yang mau membacanya. Yang tidak membaca, ya tidak mau dia beri syafaat. Ya, itu pada hari kiamat. Bahkan orang yang mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, di dunia saja banyak kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan. Belum ke akhirat saja, di dunia itu orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Ya. Jadi hendaknya kita tidak lalai lah. Jangan terlalu lalai. Kita memang sudah lalai hari ini. Jangan total lalai. Baik kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Kesimpulannya hari ini ada 3 perisai benteng yang melindungi kita dari syaitan. Yang pertama masjid, yang kedua zikir kepada Allah, yang ketiga Al-Quran. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan ketiga-tiganya sehingga kita terbenteng dari syaitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hari ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.